Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kopi Sriwijaya menjadi produksi terbesar di Indonesia. Kopi ternikmat di dunia ini memiliki luas lahan mencapai 191,081 hektar atau 22% dari 8 provinsi penghasil kopi di Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan rupanya daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dengan cita rasa yang nikmat, kopi Sriwijaya memiliki luas lahan hingga mencapai 191,081 hektar atau 22%. Luasan lahan produksi kopi ini mendominasi 8 daerah penghasil kopi lainnya di Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aufa Sarizal Sarkomi mengatakan, luas lahan yang besar ini menjadi potensi bagi petani kopi dalam mengembangkan usahanya. Untuk itulah promosi kopi Sriwijaya harus mendapatkan dukungan dari sejumlah stakeholder seperti lembaga usaha, lembaga perbankan, akademisi, dan pemerintah. Dengan sinergitas dari beberapa stakeholder tersebut, kopi Sriwijaya akan menemukan jati diri di daerah asalnya. Lebih jauh, kata Aufa, Sumatera Selatan sendiri memiliki 5 daerah penghasil kopi seperti Kabupaten Oku Selatan, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, dan Pagar Ralam. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, kenikmatan cita rasa kopi Pagar Alam memang tiada duanya. Kopi yang ditanam dengan ketinggian sekitar 1.300 mdpl memiliki rasa pahit yang begitu khas. Bahkan kenikmatan kopi Pagar Alam mampu mengalahkan kopi asal Brazil dan Italia. Potensi alam dengan limpahan buah kopi yang begitu besar memang patut disyukuri. Bukan hanya warga kota Pagar Alam atau suku Melayu Basema saja, kenikmatan yang besar ini sudah seharusnya disyukuri warga Sumatera Selatan. Rasa syukur ini juga ditunjukkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sarizal Sarkomi dengan menggelar Sriwijaya Fest. Tahun ini festival kopi digelar di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Konsep acaranya pun cukup berbeda, digelar di ruang terbuka dengan konsep tanam. Aufa menjelaskan, festival ini digelar sebagai upaya mempromosikan produksi kopi di Sumatera Selatan. Seperti yang diketahui, kopi Pagar Alam sudah mengharumkan nama Sumsel saat festival kopi di Prancis. Rasa kopi Pagar Alam mengalahkan nikmatnya kopi Brasil dan Italia. Dengan potensi alam tersebut, Aufa berpendapat brand kopi Sumatera Selatan harus mendapat ruang promosi yang besar sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang ke daerah penghasil kopi ternikmat di dunia. Jadi kita lakukan kembali, dan ini merupakan sebuah upaya kita untuk memproklamirkan atau mempromosikan produksi-produksi kopi dan juga kuliner-kuliner kita di Sumatera Selatan yang sudah terkenal. Ini sudah mengharumkan nama Sumatera Selatan di ajang festival kopi di Prancis, di mana kopi Pagar Alam dianggap sebagai kopi yang memiliki rasa yang terbaik di dunia. Jadi kita bisa mengalahkan kopi Italia, kopi Brazil, dan semua kopi kita kalahkan dari rasa. Artinya ini sebuah peluang kita untuk lebih eksis lagi untuk mempromosikan kopi yang kita miliki di Sumatera Selatan ini. Sementara itu, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin mengatakan kopi merupakan kekayaan hayati yang dimiliki Sumsel. Rasa kopi yang dihasilkan dari tanah Sumatera Selatan memiliki rasa yang sangat nikmat dan bisa mengalahkan kopi hasil dari negara lain. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan membangkitkan kembali data Sriwijaya dan kekayaan hayati. Ini kekayaan hayati yang dimiliki oleh Sumatera Selatan dan bisa menjuari daripada kontes kopi di internasional di Paris. Ini hal sesuatu yang sangat membanggakan, tetapi yang telah diomongkan tadi oleh Pak Kadis bahwa kita masih memerlukan SDM, sumber daya manusia yang betul-betul handal untuk bagaimana mempresisikan, memposisikan ini yang begitu baik, di mana kopi Sumatera Selatan sudah sangat terkenal sekali. Kopi Pagar Alam, kopi Semendo, kopi Muara Enim, kopi Lahat, dan kopi-kopi lainnya, dan memiliki taste yang luar biasa. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Anggota Satres Narkoba dan tim Hunter Samapta Polrestabes Palembang mendapat perlawanan dari warga saat menggerebek bandar narkoba di kawasan narkoba di Lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang. Akibatnya sang bandar berhasil melarikan diri.
Tim Satres Narkoba dan tim Hunter Samapta Polrestabes Palembang mendapatkan perlawanan dari warga saat hendak menangkap bandar narkoba di lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan IT 1 Palembang. Anggota sempat dikepung warga dan sempat dilempari batu oleh warga. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriyadi mengatakan, saat penggerebekan tersebut, anggota unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Palembang sempat dikepung warga. Pihaknya pun melakukan tindakan represif di kawasan tersebut dengan menurunkan kekuatan yang lebih besar. Lebih jauh dia menjelaskan banyaknya kamera CCTV yang terpasang di lokasi penggerebekan membuat satu bandar besar yang menjadi target operasi berinisial D berhasil meloloskan diri. Saat dilakukan pengejaran, salah satu kurirnya ditemukan petugas sedang bersembunyi di rawa-rawa samping gudang yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan IT 1 Palembang. Selain Apriansyah, pihaknya juga mengamankan M. Mardian yang merupakan kurir sekaligus pelindung kepercayaan dari bandar berinisial D. Dari kemarin sore kami melakukan tindakan represif di Bom Baru sampai dengan pagi tadi. Dari kemarin kita masuk ke Bom Baru itu ada satu unit, kemudian kita dikepung, ya. Kemudian dikepung ada lemparan-lemparan batu, ya, ada lemparan-lemparan batu sehingga kita menggunakan kekuatan yang lebih besar. Mungkin yang viral di Instagram itu mau satu kopi kurang lebih itu betul, ya. Itu lebih betul, kita gunakan kekuatan yang lebih besar sehingga karena saking banyaknya CCTV yang kita dapatkan di TKP sehingga bandar utama yang kita targetkan itu berhasil kabur, ya, dengan barang bukti yang wah lah, ya, yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Muara Enim siang tadi. Diduga lembaga anti rasuah ke kantor wakil rakyat guna menyelidiki keterlibatan anggota DPRD Muara Enim dalam kasus proyek Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019 yang sebelumnya menjerat Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Muara Enim. Tim penyidik KPK berjumlah 10 orang yang dibagi dua tim menggeledah ruang kerja Komisi 1, 2, 3, dan 4 serta ruang rapat Banggar dan Banmus. Tim KPK tersebut tiba di gedung Wakil Rakyat menggunakan 2 unit mobil Toyota Kijang Innova Reborn BG1513U, BG1253N warna hitam dan Kijang Innova Reborn BG1054RA warna silver. Pantauan palpres.com, KPK menerjunkan 10 orang penyidik untuk masuk ke kantor DPRD Kabupaten Muara Enim yang berada di kawasan Islamic Center Kota Muara Enim. Mereka juga dikawal aparat kepolisian Polres Muara Enim dipimpin Ibtu Yeri Gunawan. Kedatangan tim KPK diduga melakukan penggeledahan di kantor DPRD Muara Enim untuk mengamankan berkas-berkas penting para wakil rakyat yang terlibat. Setelah 3,5 jam melakukan penggeledahan tepatnya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, 10 orang tim penyidik KPK keluar dari gedung DPRD langsung menuju mobil dan meninggalkan kerumunan awak media. Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim Lido Septontoni SHMSI ketika dikonfirmasi menjelaskan, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang komisi-komisi, ruang Banggar, serta ruang Banmus. Dalam penggeledahan itu, kata dia, tidak ada berkas atau dokumen yang disita. Namun penyidik KPK meminta slip gaji 10 anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyerahan slip gaji 10 anggota dewan itu tertuang dalam berita acara. Sedangkan kuasa hukum 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Koirozi SHMH mengatakan penggeledahan tim penyidik KPK di gedung DPRD Kabupaten Muara Enim tindak lanjut terkait 10 orang anggota DPRD Dewan ditetapkan sebagai tersangka untuk mencari barang bukti. Meski 10 orang anggota dewan telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. 10 orang anggota dewan, kata dia, akan dijadwalkan kembali dilakukan pemeriksaan. Dia menambahkan pihaknya bersama 15 advokat akan melakukan pendampingan hukum.
Adapun 10 orang anggota dewan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK berinisial yakni ARK, AYS, FTH, INI, IJH, MDH, MRT, MHI, PRI, dan SBN. Reporter dan juru kamera Fuadi Romadona, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.